Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Kusuma Pramana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Almata Graduate School of Public Health. Di sini saya akan memberikan dan berbagi informasi kepada teman-teman semua terkait apa itu Global Health dan juga SDGs. Yuk disimak videonya sampai selesai. Global Health atau kesehatan global adalah kesehatan penduduk dalam lingkup global. Secara umum, kesehatan global didefinisikan sebagai bidang studi, penelitian, dan praktik yang mengutamakan perbaikan kesehatan dan pemerataan kesehatan untuk semua orang di dunia. Namun, inti dari global health atau kesehatan global merupakan masalah kesehatan populasi dalam konteks global yang melampaui batas-batas negara dan memiliki dampak politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kesehatan global membahas strategi yang efektif untuk memperbaiki kesehatan di seluruh dunia, menurunkan disparitas tingkat kesehatan, dan melindungi manusia dari ancaman-ancaman global. Lalu kita akan lanjut ke SDGs. Apa sih itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs bersifat universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut dengan No One Left Behind. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, atau merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan inklusif dan pelaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah 17 cakupan dari SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengenangan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang lalu, dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 tujuan tadi dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yaitu pilar pembangunan sosial yang meliputi tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5, pilar pembangunan ekonomi meliputi tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17, pilar pembangunan lingkungan meliputi tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15, pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi tujuan yang ke-16. Meskipun terbagi dalam masing-masing pilar, namun dalam pelaksanaan pilar tersebut saling berkaitan dan juga saling mendukung. Di sini saya akan fokus pada salah satu tujuan SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Kita telah menghabiskan banyak uang dan sumber daya untuk mengobati penyakit yang ternyata sangat mudah untuk dicegah. Tujuan baru untuk kesehatan baik di seluruh dunia mempromosikan gaya hidup sehat, tindakan pencegahan, dan perawatan kesehatan modern yang efisien untuk semua orang. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030 ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menurunnya angka kematian ibu, mengakhiri semua kematian yang dapat dicegah di bawah usia 5 tahun, melawan penyakit menular, mengurangi kematian dari penyakit tidak menular dan meningkatkan kesehatan mental, mencegah dan mengobati penyalahgunaan zat, kurangi cedera dan kematian di jalan, akses universal ke perawatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana, dan pendidikan, mencapai cakupan kesehatan universal, mengurangi penyakit dan kematian dari bahan kimia berbahaya dan polusi, menerapkan konvensi kerangka WHO tentang pengendalian tembakau, mendukung penelitian, pengembangan, dan akses universal ke vaksin dan obat-obatan yang terjangkau, meningkatkan pembiayaan kesehatan dan mendukung tenaga kesehatan di negara berkembang, dan yang terakhir, meningkatkan sistem peringatan dini untuk risiko kesehatan global. Di sini saya akan lebih fokus lagi ke salah satu masalah yang kedua, yaitu akhiri semua kematian yang dapat dicegah di bawah usia 5 tahun, yaitu masalah kesehatan mengenai stunting. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai dengan kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.
Permasalahan stunting ini mengancam anak-anak Indonesia selaku aset bangsa. Stunting ini bukan hanya masalah tubuhnya saja yang pendek, tapi juga secara kognitif yang mungkin saja menjadi tidak optimal. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yaitu tinggi badan anak yang lebih rendah atau pendek atau kerdil dari standar usianya. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang stunted bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya atau bertubuh pendek atau kerdil saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas, dan kreativitas di usia-usia produktif. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal, seperti kita ketahui, genetik merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting masih merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya stunting yaitu ada pola makan. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas serta seringkali makanan yang tidak beragam. Istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan juga sayur. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan juga buah. Setengahnya lagi diisi dengan sumber protein, baik nabati maupun hewani, dengan proporsi yang lebih banyak daripada karbohidrat. Yang kedua, yaitu ada pola asuh. Stunting juga dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan juga balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil, dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan 4 kali selama kehamilan. Pola asuh dan status gizi sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua, maka dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya. Karena itu, edukasi diperlukan agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi ibu dan anak. Yang ketiga ada sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih. Mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak membuang air besar sembarangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang program pemerintah. Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Selain itu, salah satu upaya promotif preventif dalam rangka penanggulangan berbagai masalah gizi dan kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan telah mencanangkan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dengan fokus pada 3 kegiatan, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, dan deteksi dini penyakit. Penanggulangan stunting sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah telah berupaya melakukan advokasi tingkat tinggi yang berkelanjutan, dan kabar baiknya adalah bahwa saat ini gizi menjadi salah satu prioritas nasional. Pendekatan multisektor juga terus dilakukan melalui program gizi sensitif yang dilaksanakan secara simultan, termasuk pembelajaran dari berbagai program sebelumnya yang sangat berhasil seperti Posyandu, PKH atau Program Keluarga Harapan, PNPM Generasi, dan PAMSIMAS. Langkah selanjutnya adalah mengupayakan pembiayaan berbasis hasil, yaitu dana alokasi khusus atau DAK berbasis kinerja di sektor kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan indikator-indikator gizi, mendorong penerapan pembayaran kapitasi, jaminan kesehatan atau JKN untuk memperbaiki layanan gizi dan mendorong dana untuk merevitalisasi program gizi masyarakat. Selain itu, juga melakukan advokasi untuk penguatan kepemimpinan dan kesadaran untuk mengatasi masalah malnutrisi, kapasitas untuk melaksanakan dan memantau program gizi, multisektor, serta terpadu, serta penegakan standar pelayanan minimum yang terkait dengan layanan gizi dengan baik. Lalu, yang terakhir kita akan masuk ke dalam strategi penanggulangan. Dalam penanganan stunting dikenal istilah 5 pilar.
Pilar ke-1 adalah komitmen dan visi pemimpin tertinggi negara. Pilar kedua adalah kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas. Pilar ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional daerah dan masyarakat. Pilar keempat, mendorong kebijakan nutrisional food security. Pilar kelima, pemantauan dan juga evaluasi. 5 pilar penanganan stunting tersebut dilakukan melalui intervensi spesifik oleh sektor kesehatan dan intervensi sensitif oleh lintas sektor terkait dengan target yang akan dicapai, yaitu tumbuh kembang anak yang maksimal dengan kemampuan emosional, sosial, dan fisik siap untuk belajar, berinovasi, dan berkompetensi. Rencana fokus lokasi intervensi terintegrasi tahun 2018 adalah pada 100 kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Kegiatan intervensi spesifik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan masalah gizi antara lain pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, promosi ASI eksklusif, promosi makanan pendamping ASI, promosi makanan bersertifikasi termasuk garam beryodium, promosi dan kampanye tablet tambah darah, suplemen gizi mikro atau taburia, suplemen gizi makro atau PMP, kelas ibu hamil, promosi dan kampanye gizi seimbang dan perubahan perilaku, pemberian obat cacing, tata laksana gizi kurang atau buruk, suplementasi vitamin A, jaminan kesehatan nasional. Penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat memungkinkan bagi desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan penanganan stunting berskala desa. Dengan adanya dana desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari dana APBN, dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanggulangan sesuai dengan musyawarah desa. Rujukan belanja desa untuk penanganan stunting diperkuat dengan telah dikeluarkannya Peraturan Kementerian Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa. Contoh kegiatan penanganan stunting di desa adalah pembangunan atau rehabilitasi, poskesdes atau polindes dan juga posyandu, konseling dan penyediaan makan sehat untuk peningkatan gizi balita, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, pembangunan sanitasi dan air bersih, pembangunan MCK, pelatihan dan pembinaan kader kesehatan masyarakat, pembangunan PAUD dan pembinaan tutor PAUD, serta yang terakhir sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan juga sehat. Nah, itu tadi adalah informasi terkait global health dan juga SDGs, serta fokus saya terhadap stunting. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa tetap patuhi prokes 5M dan juga stay healthy. Tetap di rumah aja ya, jangan main-main. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.